Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan tentang apa yang ditemukan oleh Anselm mengenai membuktikan Allah. Setelah Anselm membuktikan Allah melalui yang disebut ontological argument, maka gerakan ini terus meneruskan apa yang dipikirkan oleh Aristotle 2500 tahun yang lalu. Lalu menjadi satu gejala di dalam dunia Kristen menuntut mengetahui apa itu adalah membuktikan adanya Allah. Di dalam membuktikan adanya Allah, manusia semua jatuh di dalam kesalahan yang sama, yaitu anthropocentric effort to prove the existence of God. Tetapi ini bukan jalan yang benar. There's not true way for anthropocentric search and to prove the existence of God. Karena Alkitab memberikan jalan yang lain. Sekarang kita mau membaca di dalam kitab suci. Mari kita membaca kitab suci, kitab Roma pasal yang ke-1. Kita akan membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Rome chapter 1 verse 18 to verse 20. Mari kita bersama-sama membaca kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat ke-20. Saya minta Timothy silakan naik ke atas. Bacakan ketiga ayat ini. Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat ke-20. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahinya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudara, ayat 18 sampai 20. Ini ayat paling penting di dalam sejarah mengenai mengenal siapa itu Tuhan. Manusia bisa melihat Tuhan? Tidak. Manusia bisa percaya kepada Tuhan? Bisa. Karena apa? Bukan manusia yang menemukan cara membuktikan Allah ada. Itu kesombongan, itu metode yang salah. Itu diturunkan dari para Aristotle. Aristotle tradition makes a human being become proud, and human being thinks we can prove God. We can find out. We can search, and we can understand God's existence. Actually, that is a wrong methodology. Because God manifests himself as he is the initiator, not man. Manusia bukan inisiator. Manusia bukan yang bisa menemukan Tuhan. Tetapi Allah menyatakan diri kepada manusia. Ini ayatnya. Dalam Allah yang tidak kelihatan, kita kelihatan ciptaan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan di dalam ciptaan ada tanda-tanda Tuhan menyatakan diri. Di dalam semua ciptaan ada kebijaksanaan, ada rencana, ada kuasa Tuhan, ada kekuatan penopangan dari Tuhan. Sehingga segala sesuatu tetap berjalan, segala sesuatu tetap beredar dengan kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Even though we cannot see God, but we see His wisdom, His planning, His mystery, and His power to support everything consistent and everything existing in this world. Allah dengan bijaksana merencanakan. Allah dengan rencana mencipta. Allah dengan misteri menopang. Dan Allah dengan kekuatannya memelihara segala sesuatu yang sudah dicipta di dalam alam semesta. Saudara-saudara, kita akan mengkonklusikan apa bedanya
human effort to prove God's existence and God's manifestation to show His wisdom in His created world. Allah yang menyatakan dunia yang dicipta adalah Allah yang berbijaksana. Allah yang mempunyai marifat yang tertinggi, mempunyai kuasa yang terbesar, mempunyai misteri yang paling rumit dan sempurna, mempunyai penopangan yang tidak ada lawannya. Saudara-saudara, kita mengapa percaya Tuhan? Karena Tuhan dibuktikan oleh manusia? Tidak. Kita mengapa percaya Tuhan? Karena Tuhan bisa dituntut, dicari, dan dimengerti oleh rasio manusia. Tidak. Even though human beings are given rationality, we are given by God the rationality, the function of our thinking, and the function of our rational. Kita diberikan fungsi rasio, kita bisa pikir, tetapi bagaimanapun we are limited. Our reason, our rationality is a limitation. We cannot go beyond our rationality. We cannot break through with our limitation of our logic. Di dalam logika kita, di dalam pikiran kita ada keterbatasan di mana kita tidak bisa tembus kita di dalam dunia yang dicipta. Allah di luar yang dicipta. We are limited under the limitation of creation of God. God is above and transcends all limitation of His own creation. Maka Allah yang mencipta adalah Allah yang transcends. Allah yang mencipta melampaui akan segala keadaan, keterbatasan dari materi, keterbatasan daripada dunia ciptaan, keterbatasan daripada semua nature law. Allah lebih tinggi dari hukum alam. Allah lebih tinggi dari segala ciptaan. Allah lebih tinggi dari segala pengalaman. Transcends our empiricism, transcends our rationalistic, or transcends all limitation of the world. Allah yang lebih tinggi tidak mungkin ditemukan daripada rasio yang lebih rendah. Allah yang lebih tinggi jauh melampaui kemungkinan rasio bisa berpikir, rasio bisa membuktikan, rasio bisa bikin argumen. Tidak peduli berapa pintarnya manusia, berapa pandainya berspekulasi, berapa hebatnya bisa imajinasi, berapa hebatnya kita bisa memikir, tapi Allah lebih tinggi dari pikiran manusia. Itu sebab Roma pasal 1 telah memberikan metodologi yang paling penting, paling jitu, paling sempurna, yang paling akurat. The most accurate, and the most perfect, the most transcendent, and the most right thing to know God is not from human automatic or human autonomy. Bukan keadaan manusia yang sendiri memikirkan tentang Allah, akhirnya menemukan Allah. Manusia menemukan Allah, semua Allah yang palsu. Pertama, orang bodoh menemukan Allah melalui ketidakmengertian alam. Mengapa gempa bumi? Tak tahu. Mengapa ada tsunami? Tak tahu. Mengapa ada gunung meletus? Tak tahu. Lalu dia pikirkan karena ada Allah, maka ada gunung meletus. Karena ada Allah, maka ada tsunami. Karena ada Allah, ada gempa bumi. Karena ada Allah, ada kilat, ada gunung meletus, dan ada segala gejala-gejala yang supra alamiah. Mereka langsung tunduk, langsung bertakluk kepada dewa-dewa. Dewa gunung, dewa hutan, dewa bumi, dewa laut, dan semua dianggap itu Allah. Allah. Tapi semua itu bukan Allah. Itu adalah Allah yang palsu. Itu adalah yang dicipta oleh Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang paling rendah adalah Allah yang dijadikan materi berilahi. Maka itu adalah memperdewa dunia yang dicipta. Dewa yang dicipta bukan sang pencipta.
Dewa yang dicipta adalah materi yang terbatas. Tapi Allah bukan materi. Manusia menemukan Allah. Tahap yang kedua, yaitu manusia yang lebih pintar dari mereka yang ketakutan sama gunung meletus, yang ketakutan kepada bumi bergempa, ketakutan kepada ombak tsunami yang menelan manusia, karena mereka adalah orang yang lebih tinggi. Orang yang lebih tinggi memikirkan kenapa sama-sama manusia. Ada orang yang lebih hebat dari saya. Sama-sama manusia. Ada orang yang lebih mempunyai kuasa, mempunyai intelek, mempunyai daya yang begitu tidak terbatas. Maka mereka mulai memperdewa, bukan materi. Memperdewa, bukan gunung, bukan laut. Memperdewa manusia yang lain. Ini hanya adalah the deified of another human being which is superpower and cause them to be thought as a deity. Nah, ini dewa. Macam kedua, dewa dari gunung, laut, bumi, peletusan gunung itu menjadikan materi Tuhan Allah. Ini salah. Kedua, menjadikan orang pintar, orang hebat, orang super. Mereka pasti dewa. Kenapa Mozart bisa bikin Piano Concerto 70, 21, 24, 20. So beautiful. He's only a boy, a small boy. When he was 5, he started to compose music. He was 10 to compose a symphony. He was 15, he can compose piano concerto. How can it be? A boy like Mozart, why he can compose such beautiful, so harmonious, and so beautiful music? Because he is God. Jadi manusia memperdewa manusia yang lain. Ini adalah dewa atau Allah yang dicipta oleh manusia tingkatan lebih tinggi. Karena engkau melihat bumi ini menakutkan, bisa gempa bumi, engkau bilang ada dewanya. Engkau menjadikan materi Tuhan. Tapi pada waktu engkau melihat kenapa Julius Caesar begitu hebat. Kenapa itu Hercules begitu berkuasa. Kenapa ada manusia begitu pintar? Mengapa ada Einstein? Mengapa ada Stephen Hawking? Kenapa ada Mozart? Kenapa ada genius-genius seperti Paganini dan sebagainya? Lalu engkau memperdewa manusia. Jadikan Tuhan Allah. Ini the second kind of God invented by human being to deify other human being which has a superpower. Kalau engkau melihat ada militer seperti Alexander the Great, seperti Quan Gong in China history, so powerful, so wise, so they think they are supermen, they are far higher than ordinary people, then you deify them as God. Ini macam Tuhan Allah kedua. Tuhan Allah yang paling rendah, Tuhan dari materi, dari gunung, dari bumi, dari laut, dari hutan, dari kayu, dari segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan Allah macam kedua, Tuhan yang lebih tinggi, diperalah manusia yang mempunyai kuasa militer, kuasa invensi, kuasa musik, kuasa seni yang begitu hebat, dianggap Tuhan Allah. Ini macam kedua. Macam ketiga, Allah yang tidak materi, Allah yang bukan manusia, Allah yang di dalam rasio, Allah yang dipikirkan oleh orang intelektual. The third kind of highest God was created by human being by using their own rationality, using their imagination, using their philosophical effort. Jadi orang-orang yang mempunyai filsafat memikirkan tentang Tuhan Allah karena dia mengetahui ada hal yang melampaui dalil daripada matematika, dalil daripada geometri, dan dalil daripada fisika. Ini kenapa ada hal seperti ini? Mereka percaya ada Allah. Tapi ini Allah tiga macam. Allah materi, Allah manusia, dan Allah rasional. Semua bukan Allah. Karena mereka diciptakan oleh manusia. Sedangkan Allah yang sejati ada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Materi dari mana? Dicipta oleh Tuhan. Manusia dari mana? Dicipta oleh Tuhan. Segala dalil di dalam alam semesta beredar
dengan sistematis, dengan begitu regular dan begitu logical. Dari mana? Dari Tuhan Allah. God had created universe. God had created human being. And God had created all the natural law. The God who is above natural law, the God is transcends of the matter, transcends of the empiricism. Itulah Allah lebih tinggi dari segala sesuatu. Itulah Allah yang sejati. Saudara-saudara, dengan demikian maka 3 lapisan Allah. Allah materi, bukan Allah sejati. Allah manusia, bukan Allah sejati. Allah di dalam alam semesta bersifat dalil dan hukum alam, tetap bukan Allah sejati. Karena ini semua di dalam lingkaran dicipta oleh Allah. Tapi Allah yang sejati tidak dicipta. Allah yang sejati ada pada diri. Allah yang sejati kekal berada. The everlasting existence. The self-dependence. Self-efficiency. The self-eternal. The self-immortal God. That is God who create everything. Dengan demikian Alkitab berkata, manusia tidak bisa lihat Allah. God is invisible. God cannot be seen by human body and function of our eyes. But through what have been created in this world, you see the unseen God from the mystery, from the wisdom, from the planning, and from the complication of the created world. Dari dunia yang dicipta, begitu rumit, begitu ajaib, begitu berkuasa, dan begitu masuk akal. Kita melihat ada satu Allah yang melampaui kemasukakalan itu, dan kita percaya dia ada. Nah, ini adalah the way Bible tell us how to know God. We cannot know God by our human reasoning. Because human reasoning is creation of God. But God is not a creation of human reasoning. Allah bukan ciptaan daripada manusia. Tapi pikiran manusia ciptaan dari Tuhan Allah. Maka kita tidak boleh membalikan. How can we know God? How can we understand Him? How can we believe God exists? Because God's own revelation. Wahyu Allah, pernyataan Allah, itulah menjadi dasar di mana kita mengetahui itu Allah ada. By His own manifestation, by His own revelation, by His own revelation, so we know He exists. Itulah sebab mempercaya kepada Allah Tuhan Allah adalah melalui yang Dia nyatakan diri. Kalau Allah tidak menyatakan diri, tidak ada satu orang mengetahui siapa Dia. Kita hanya bisa bayang, kita hanya bisa pikir, spekulasi. Tapi yang kita spekulasikan tetap adalah sesuatu bayang-bayang di dalam otak, bukan Allah yang sejati. Itu sebab Cornelius Van Til mengatakan, since the time of Aristotle until today in 20th century, Van Til said, all God described by the philosopher are only a shadow of the real God, not the true one, not the factual existing one. They are only the shadow, only a reflection, only one kind of hallucination, you human being, and consider He is God. Ini Aristotle punya pikiran terus sampai sekarang. Di dalam 2350 tahun, semua pikiran tentang Allah yang disodorkan oleh filosof, oleh orang-orang logika, oleh orang-orang pintar di dalam dunia akademik, hanya Allah bayangan, hanya Allah refleksi yang terbalik, bukan Allah sejati. Saya sangat kagum dengan pengertian dari Van Til, dan ini meneruskan apa yang diajarkan oleh John Calvin di dalam Reform Theology. In Reform Theology, we do not despise, we do not throw away the natural theology, but we know natural theology is not enough. The natural light is not enough to bring us the true revelation of God.
Kita mau mengenal Tuhan bukan melalui penyelidikan otak manusia. Kita mau mengenal Tuhan bukan melalui kegiatan daripada rasio manusia mencari Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan hanya melalui pernyataan Tuhan di dalam alam semesta. Sehingga kita meskipun tidak melihat Tuhan berada, tapi kita mengetahui Dia bukan secara hidup, Dia berbijaksana, Dia berencana, Dia berkuasa, Dia mempunyai kepintaran dan pendukungan sehingga alam semesta sampai sekarang masih teratur. Itu sebab Augustinus pada waktu dia melihat astronomi, malam itu dia menentukan sesuatu pembaruan iman. When Augustine see the regular and all the systematic universe so beautiful and so harmonious, and that night he determined that God we understand, the God we know is a regular, is a systematic God who create the beautiful universe like this. Saudara-saudara, jadi manusia hanya dua macam. Orang yang pakai cara sendiri mau menemukan Tuhan, atau orang yang memakai cara Tuhan untuk menwahyukan diri. You know God with your own effort. To know God according to your creating power or your creating rationality, you will be fail forever ever. Barang siapa mengenal Tuhan dengan rasio, dengan logika diri, dengan cara memikir yang diciptakan oleh Tuhan, dia hanya mendapatkan Allah yang dicipta, bukan mengenal Allah yang mencipta. Tapi barang siapa yang tidak pakai otak pikiran sendiri, tapi berkata Tuhan, saya mau takluk kepada apa yang you wahyukan, yang kemudian you nyatakan kepada diri, saya mau mengerti, orang itu akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan mendapatkan kepercayaan yang sejati. Jadi di sini kita lihat terbaliknya metodologi. Human method is make human being initiator, make human being the subject of understanding God. Tetapi saudara, in the Bible tell us, no one can understand God under one theory. You should stand under God. If you never stand under God, you will never understand God. Ikut saya. Never understand God because never want to stand under God. 1, 2, 3. Never understand God if you never stand under God. You want to be above God, you lebih hebat dari Tuhan, you mau Tuhan suruh Tuhan takluk kepada kamu, engkau tak pernah mungkin mengenal God. A man who never want to stand under God, he will absolutely never be possible to understand God. You want to understand God, you should first stand under God. When you stand under God and you know He is above you, He is the creator, then He is willing to manifest and reveal Himself to those who subject and who those who obedient before Him. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, saya akan memberikan satu cerita yang sangat pendek. Ada seorang anak remaja, setelah selesai SMA, dia mau masuk universitas, mau pergi ke luar negeri. Dia mencari universitas yang terkenal di dunia, tetapi dituntut harus periksa dokter, dia punya badan sehat atau tidak. Kalau badannya mempunyai penyakit yang menular, penyakit yang menakutkan, tidak boleh ke luar negeri. Bahkan tidak boleh mendapatkan visa. Maka dia periksa. Setelah periksa dokter, dokter memberi jawaban, you are fail because you have very significant illness in your body. What is that? Dia tanya, kenapa saya tak boleh? Kenapa saya tidak bisa belajar luar negeri? Sakit apa saya? Di dalam tubuhmu ada TBC yang menakutkan. Wah, dia sadar. Saya tidak bisa pergi. Lalu dia tanya dokter, what is your advice? How should I do? How can I go abroad to study? You should go to
sanatorium, you go to hospital and ask doctor to give you medicine, and you go to the very, very clean air space. Pergi ke gunung, mendapatkan udara yang baik untuk memperbarui paru-parumu. Setelah engkau bersih, tidak ada lagi bakteri TBC, engkau boleh dapat visa, engkau boleh pergi luar negeri. Dia bilang, oke. Lalu dia pergi dokter. Dokter usul, you mesti ke gunung. Di atas gunung yang sangat sekali tidak ada polusi. Engkau mendapatkan udara yang paling bersih. Di situ engkau menghirup oksigen yang paling segar. Dan memperbaiki akan paru-parumu. Sampai engkau sudah bersih, tidak bakteri. Engkau boleh pergi luar negeri. Dia tanya, dokter, saya mesti ke gunung berapa lama? Mungkin 2 bulan, mungkin 6 bulan, sambil menghirup udara yang bersih, sambil minum pil yang saya kasih, supaya engkau disembuhkan. Dia bilang, kalau begini terpaksa saya harus ke gunung. Dan dia sudah catat tanggalnya ditunda setengah tahun, dia ke luar negeri. Dan dia cari di mana ada daerah yang paling bersih udaranya. Paling banyak oksigennya. Dia mau memperbarui kondisi badannya. Lalu satu hari dia berkata, saya daftar di sanatorium yang terkenal, dalam rumah sakit yang terbaik. Saya bayar uang paling banyak dan saya mendapatkan udara paling bersih. Saya mau memperbaiki tubuh saya. Dia pergi. Dia sewa satu taksi. Berjalan ke gunung. Taksi itu berjalan. Bapak mau kemana? Saya mau pergi ke atas gunung. Ada satu hospital yang sangat terkenal. Ada apa yuk ke situ? Saya kurang sehat. Saya perlu mendapatkan hirupan udara yang bersih. Saya perlu memperbaiki situasi kondisi paru-paru saya. Oke, dia bawa. Waktu taksi itu berjalan sampai tengah-tengah jalan. Wah, dia lihat satu batu yang tinggi berapa meter. Bagus sekali. Dia mengatakan, driver, please stop. I want to get down. I want to see the scenery. This is beautiful place. Lalu stop. Setelah mobil itu stop, orang ini keluar. Dia lihat pandangan begitu indah. Dunia begitu luas. Langit begitu biru. Pohon begitu hijau. Dia sangat senang. Dan dia mengatakan, batu ini mungkin saya boleh ukir sesuatu. Would you please stop and wait me 1 hour? I want to stay here. I want to enjoy the good scenery and good weather here. Oke, silakan. Dia turun, dia ambil batu yang tajam. Dia mulai mengukir atas batu itu. Batu yang besar, dia ukir. Tidak ada Allah. There is no God. Setelah dia tulis kalimat itu, dia sangat senang. Karena dia seorang ateis, seorang evolusionis, seorang dialectical materialist. Dia duduk di tempat yang jauh, dia melihat ukiran dia. There is no God. Wah, dia bilang, tulisan saya bagus ya. Kalimat saya indah ya. Di atas batu yang besar ini. Saya tulis, tidak ada Allah. Dia puas. Sesuai itu, dia mengukir lagi tanda tangan dia. My signature to prove I am the one who believe there is no God. I'm the one who declare there is no God. I enjoy my own work. I appreciate my calligraph. I appreciate my work. Sudah senang, dia bilang, oke taksi, kita naik lagi ke gunung. Taksi naik terus putar sampai di hospital itu. Dia daftar, dia bayar, dia bilang taksi, you boleh pulang. Lalu dia saban hari di dalam hospital itu, diam-diam, makan pagi, siang-siang jalan-jalan, sore-sore baca-baca, malam tidur. Besok pagi makan, jalan-jalan,
di pegunungan. Berapa hari dia rasa paru-parunya lebih enak, tubuhnya lebih sehat. Karena hirupan daripada hawa yang berada di udara itu sangat enak sekali. Lalu satu hari dia berdiri di atas gunung. Lihat ke bawah, lihat ke atas. Satu suara datang. Siapa yang mencipta dunia begitu indah? Tidak tahu. Mengapa dunia begitu indah? Memang ada sendiri. Siapa yang mengatur semua? Tidak tahu. Itu ada natur sendiri. Waktu dia pikir-pikir, satu pikiran datang lagi. Coba lihat, setiap hari, setiap orang menghirup udara, oksigen masuk. Segar, enak. Lalu keluar, bau sekali. Iya ya, saya saben hari menghirup oksigen. Dan saben hari saya keluarkan CO2. Oksigennya segar sekali. CO2-nya bau sekali. Saudara pernah tahu enggak? Udaramu keluar bau enggak? Bau tidak? Rasa bau enggak? Enggak pernah rasa hirupan keluar dari udaramu itu sangat bau. Dia bilang, iya betul ya. Saya menerima udara begitu segar. Saya mengeluarkan udara begitu bau. Dan bukan sama saya. Ratusan ribu, ratusan juta, ratusan miliar manusia dari dulu, beribu-ribu tahun lalu sampai hari ini. Setiap hari menerima oksigen yang segar. Setiap hari keluarkan CO2 yang bau luar biasa. Kenapa dunia tetap begitu bagus? Dia tidak ngerti. Dia bilang dunia tetap begitu bagus. Utara tetap begitu segar. Ini siapa yang atur? Siapa yang membersihkan udara? Siapa yang bikin udara terus segar seperti ini? Mama saya? Bukan. Papa saya? Bukan. Nenek moyang saya? Tidak. Famili saya? Tidak. Guru saya? Profesor saya? Tidak. Dia bertanya, kenapa dunia terus segar? Kenapa udara terus bersih? Kenapa begitu banyak kotoran dari mobil, sepeda motor yang bikin udara kotor, polusi. Tetap saben hari udara begitu suci. Dia tidak ngerti. Sudah tidak ngerti, dia mulai pikir, siapa ya yang bikin dunia begitu segar? Siapa ya yang bikin udara begitu bersih, begitu bagus, udara begitu wangi adanya? Tidak ngerti. Malam-malam dia pikir-pikir lagi. Ada satu suara berkata, mungkin ada Tuhan Allah. Hah? Mungkin ada Tuhan Allah. No! Saya tidak percaya ada Tuhan Allah. Saya ateis. There is no God. Saya sudah tulis, there is no God. Karena saya sudah tulis, berarti pasti tidak ada Allah. Banyak orang kira kalau dia menganggap tidak ada Allah, maka Allah tidak ada. Itu orang bodoh. Orang yang terlalu memutarbalikkan kebenaran. Kira dia bisa menguasai seluruh alam semesta. Satu minggu lewat, dia mulai pikir, siapa ya yang bikin dunia begitu bagus? Siapa bikin udara begitu bersih? Lalu dia dari gunung lihat lagi. Oh lihat, itu hujan turun. Masuk ke dalam sungai. Dari sungai, masuk ke dalam laut. Dia lihat dari gunung, dia jelas sekali. Dari sungai kecil ke sungai besar. Dari sungai besar ke sungai yang luas di tanah. Sungai kecil di gunung, airnya bersih sekali. Sungai yang turun ke tanah, banyak kotoran. Ada orang buang air, sungai itu menjadi kotor sekali. Tapi sampai di laut terbuka. Laut itu tetap biru, tetap bagus. Tuh dia pikir, di dalam laut kan banyak ikan. Ikan kecil, lebih kecil dari jari kita. Ikan besar, berapa kali lebih besar dari tubuh kita. Ikan itu kalau hidup, tak bau. Tapi ikan kalau sudah mati, lebih bau dari binatang biasa. Dan dunia ini, banyak ikan, khususnya di laut yang besar. Kalau ikan itu saben hari, makan
minum, akhirnya sudah mati. Ikan itu akan menjadi satu mayat yang bau. Setiap hari ikan yang mati itu bisa ratusan juta. Lalu sesudah mati bau luar biasa. Dia tanya, saben hari ikan yang mati berjuta-juta. Sudah berapa lama dunia ini? Sudah beribu-ribu tahun. 1 tahun 365 hari. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Ikan-ikan yang mati itu baunya kemana? Mestinya baunya luar biasa. Kenapa ikan di dalam laut yang sudah mati tidak bikin laut itu menjadi laut yang bau? Dia heran. Laut tetap bersih. Air laut tetap bersih. Air laut ada asinnya lebih daripada 8% daripada unsur di dalam laut adalah garam. Tapi ini kenapa laut tidak bau? Kenapa ikan yang bau tidak bikin laut basi? Tidak bikin dunia ini menakutkan seperti kuburan yang mati? Kenapa udara tetap bersih? Kenapa laut tetap bersih? Kenapa dunia tetap segar? Dia tidak mengerti. Pikir-pikir, tidak jawaban. Malam-malam ada suara. Mungkin Tuhan yang membersihkan semua. Nada. Saya tidak percaya Tuhan. There is no God. Setelah membicara itu, dia tetap membangkangkan diri. Mencongkakkan diri. Lalu dia pikir dunia ateis. Dunia dia, dunia Kristen itu bukan dunia dia. Dia pikir-pikir tuh, dia satu hari melihat lagi. Kenapa hujan turun kok tidak habis-habis. Kenapa air di langit tidak berhenti-berhenti. Setiap tahun hujan turun. Tahun depan turun lagi. Tahun depan lagi. Hujan turun terus. Hujan di angkasa dari mana? Hujan di langit dari mana? Siapa yang mengisi hujan di atas? Sehingga turun tidak habis. Dia mulai pikir herannya. Di dalam hidung saya yang masuk sama yang keluar lain. Di dalam laut yang mati sama hidup yang lain. Di dalam langit dan bumi hujan turun. Terus turun lagi dari atas ke bawah lain. Dari mana semua ini? Who arrange all this? Who create all this? Who maintain all this? Dia tidak ngerti. Tapi malam itu ada suara. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dia mikir. Dia tidak mau terima. Saya ateis. Saya tidak percaya Tuhan. Ini semua tidak mungkin. Tuhan tidak ada. Tapi malam-malam suara berkata, kalau Tuhan tidak ada, siapa yang bikin semua ini? Siapa yang cipta semua ini? Siapa yang atur semua ini? Siapa yang maintain semua ini? Dia tidak ada jawaban. Malam-malam, ada satu malam setelah berapa bulan di atas gunung itu. Suara mengatakan, harus ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, semua ini tidak mungkin. Dia sangat jengkel karena dia tidak mau percaya Tuhan. Tapi sekarang dia terpaksa tidak bisa jawab semua pertanyaan itu. Suara itu mendesak. Kenapa engkau tidak percaya Tuhan? Hanya karena pendidikanmu? Karena gurumu ateis? Hanya karena kesombonganmu? Karena engkau dirimu pintar? Jawab! Bagaimana saya bisa jawab? Saya tidak mengerti mengapa udara begitu bersih. Saya tidak mengerti kenapa udara kotor terus keluar dari kita. Dunia tetap begitu indah. Ada satu yang atur. Ada satu yang menyelesaikan. Ada satu yang rotasi semua ini. Kenapa saya keluarnya CO2? Lalu pohon terimanya CO2. Kenapa pohon keluarkan O2? Kenapa saya terima O2? Siapa yang mengatur manusia perlu udara lain sama pohon? Siapa mengatur pohon perlu CO2 seperti saya perlu O2. Nah ini rotasinya, pengaturannya
Semua perkara yang diatur dengan harmonis di dalam ekologi, di dalam dunia ini, tidak mungkin tidak ada yang menguasai, yang mengatur, yang merotasikan semua. Kalau saya tidak percaya Allah, apa itu masuk akal? Is it more logical for me not to believe in God? Or is it more logical for me to believe there is God? Dia mulai pikir-pikir. Satu malam dia berkata, oh Tuhan, jikalau Engkau yang telah mengerjakan semua ini, berilah kesadaran kepadaku. Berilah keinsyafan kepadaku. Aku mau bertobat. Aku mau menerima keberadaan Tuhan Allah. Satu hari dia tidur. Pagi-pagi matahari terbit. Bikin dia bangun. Waktu dia bangun, dia langsung buka mata. Melihat lagi. Awan sedang berlayang-layang. Angin sedang mentiup. Hujan mulai turun. Dia merasa bumi ini terlalu indah. Dan dia mengatakan, aku lebih baik percaya ada Tuhan Allah. Bukan karena saya membuktikan. Tapi Allah menyatakan. Not because I am the initiator. I am able to reason out God's existence. But because this is a fact. This is a manifestation of the creation of God. He had manifest himself. That he is a wonderful, he is a mysterious, and he is God of wisdom to create all these things. Sesudah itu dia mengatakan, saya lebih baik percaya ada Tuhan Allah. Hari itu rumah sakit mengatakan, engkau sudah sehat, engkau boleh pulang. Wah, dia senang sekali. Dia telepon taksi datang jemput saya. Taksi itu turun dari atas, di gunung. Dari tempat yang tinggi sekali turun. Sampai satu tempat. Dia mengatakan, please stop. Stop here. I want to see this big stone. Waktu dia duduk di tempat yang jauh, melihat batu itu. Wah, dia menemukan. That is what I had done. There is no God. How can I do? It is not by pen. It's not by ink. I cannot erase it by soap. Saya tidak bisa menghapus dengan sabun atau dengan hujan. Karena itu diukir. Bagaimana? Dia pikir-pikir cilaka. Saya akan dianggap orang kurang ajar. Tidak ada Allah. Padahal sekarang saya sudah percaya ada Allah. Dia terus duduk melihat taksi terus tunggu. Dia mikir cara apa ya? Merubah situasi ini. Tidak ada Allah. Saya harus bertanggung jawab. Karena tanda tangan saya di bawah itu. Dia pikir-pikir karena dia anak pintar. Akhirnya, that's a good way to overcome this difficulty. Lalu dia mulai ambil lagi. Mengukir di atas. Tidak ada Allah. Di atas ditambah. Orang bodoh mengatakan. Saudara-saudara. Lalu dia mulai tulis. Orang bodoh mengatakan. Dia pakai 1-2 jam. Selesaikan semua itu. Dia lihat lagi. Sekarang dia bilang, kalau gini boleh. Saya puas. Apa itu artinya? Orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Jadi, orang pintar tidak usah katakan tidak ada Allah. Itu kalimat dari orang bodoh. Seperti di dalam Mazmur 14. Orang bebal, orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Tanda tangannya tetap. Tidak usah rubah lagi. Orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Semua 1, 2, 3. Tanda tangannya tetap. Dia bilang, now we go down. I go to apply the visa to go abroad to study. Now I'm finished my job. I satisfied my work. Now I understand what is going wrong. What is to correct your wrong thinking. Orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Nah, saudara-saudara, I'm finishing my sermon right now. There's no way
to be initiator to prove God. Because we are created. We are too small. We are limited. Our logic, our experiment, our empiricism are too low. God transcends everything. And God says, when I reveal myself, when I manifest myself, you can understand me if you stand under me. You can believe in me if you receive my manifestation. Karena Allah menyatakan diri, maka dia ada. Kita percaya Allah bukan karena kita lihat Allah. Kita lihat dunia yang dicipta, maka kita mengerti Allah yang tidak kelihatan. Through the visible world, we can understand that invisible God. Through the wisdom hidden in the creation, we understand how wise is our God and how big is His power to support. So this world is existing because of His support and His creation. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan iman sejati kepada kita. Dan kita tidak lagi sombong, tidak lagi bersandarkan kepada diri, tapi kita trust in God. Because our God is a living God, who is creating God, who is revealing God, who is guiding us return to His throne, to His presence, to believe our God is a true God. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang mencipta, dan Allah yang menyatakan kebesaran dan kebijakan diri Allah. Berilah kekuatan kepada kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru sama kami yang hidup, kami sudah berdoa.